Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GBDI LCD Magelang dimanapun berada. Kita kembali bertemu dalam Renungan 79 dan kiranya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 yang mengubahkan. Mari kita belajar bersama-sama untuk kita dapat mengobservasi, menginterpretasi dan juga mengaplikasikannya dalam hidup kita. Pembacaan kita hari ini telah tiba pada Lukas pasal 15. Apa yang kita bisa observasi? Di dalam Injil Lukas pasal 15 ini ada tiga kisah ya yang tercatat, tiga perumpamaan tentang perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan juga perumpamaan tentang anak yang hilang. Satu kata yang sama dari tiga kisah ini adalah hilang. Ya, ternyata ada hal-hal yang kita bisa belajar bahwa dalam kehidupan ini ada yang bisa terhilang. Ya, secara khusus kita melihat di domba, di anak yang terhilang. Kalau Bapak Ibu secara visual kita mengobservasi ya, ada gambaran-gambaran benda atau sesuatu yang kemudian berada bersama-sama tapi kemudian bisa terhilang. Ya, ini yang kita bisa belajar dalam kehidupan kita ya. Kalau terutama kita lihat domba, kita lihat anak yang terhilang ya, masing-masing itu punya keinginan untuk bisa tetap berada dalam kawanannya, tetap berada di dalam rumahnya, atau kemudian keluar dan tinggalkan ya kawanan dombanya, rumahnya dan sebagainya ya. Kita bisa belajar dalam hidup ini, kita punya pilihan-pilihan. Ya, Tuhan mengizinkan kita untuk punya pilihan-pilihan bebas. Tuhan memberikan petunjuk-petunjuknya dalam hidup kita. Tapi ada kalanya kita memilih untuk tidak mengikutinya. Memilih untuk kemudian melakukan menurut keinginan kita sendiri. Dan akhirnya kita kemudian mengalami situasi di mana kita menjadi sama seperti perumpamaan yang kita baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ya. Kita terhilang dari komunitas kita, terhilang dari rencana Tuhan, ya kemudian kita seperti orang-orang yang tersesat, mengalami hal-hal yang menyedihkan, mengalami hal-hal yang menakutkan, mengalami banyak kerugian dalam hidup kita. Tetapi mari hari ini kita belajar dari perumpamaan ini, ya meskipun secara spesifik kita akan melihat pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, tetapi semua prinsipnya itu yang kita belajar itu akan menjadi prinsip yang juga akan kita lihat bersama. Mari kita observasi ayat 1-7 saya bacakan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatannya. Hari ini mari kita belajar apa yang Yesus tunjukkan hatinya kepada yang terhilang. Ya, ini menjadi satu tema yang kita pelajari bersama. Dari pembicaraan ini kita mengobservasi ada pemungut cukai, orang-orang berdosa, ya, lalu mereka itu datang mendengarkan Yesus. Ya, pemungut cukai itu adalah orang-orang yang mungkin sekarang kita bisa katakan pemungut pajak ya. Pada masa itu mereka tidak disukai karena kadang-kadang mengambil keuntungan, mengambil pajak lebih dari seharusnya. Ada juga orang-orang, bahkan dikatakan di sini orang-orang berdosa. Yesus dekat dengan mereka. Yesus mengasihi mereka. Apa yang dianggap sampah masyarakat, apa yang dianggap orang-orang itu tidak punya harapan, Yesus dekat kepada mereka. Ini gambaran kasih yang sangat luar biasa yang kita bisa belajar dari Yesus. Lalu ada orang-orang yang tidak suka, dan karena itu Yesus memberikan perumpamaan ini.
Mari kita belajar apa yang Yesus hendak ceritakan, apa yang Yesus hendak nyatakan tentang hatinya, isi hatinya kepada orang-orang yang terhilang, kepada hal-hal yang dihadapi atau diceritakan dalam kisah ini. Ada 3 hal yang kita bisa interpretasi bersama-sama dari perumpamaan yang Yesus jelaskan, baik tentang domba yang hilang atau 2 perumpamaan yang lain. Pertama, dia mencari kita yang terhilang. Jadi ini adalah satu gambaran yang sangat luar biasa. Tema pencarian ini kita lihat secara jelas dalam 2 perumpamaan. Domba yang hilang, bahkan dicatat gini, gembala itu tinggalkan 99 ya yang taat itu di padang, lalu mencari 1 yang terhilang. Bapak Ibu, sama itu juga kita lihat tentang dirham yang hilang, wanita itu coba cari ya. Bapak Ibu, kalau kita memvisualisasikan domba itu bukan seseorang yang kemudian bisa bilang saya ada di sini gitu ya. Dan kalau bisa kita bayangkan, domba itu hewan yang kemudian kalau dia terhilang sangat tidak mudah untuk mencarinya. Tetapi kita lihat perumpamaan yang digambarkan ya, bagaimana gembala ini mencarinya. Kalau kita lihat ada seorang perempuan yang kehilangan dirhamnya, sama juga apalagi dirhamnya itu benda yang mati, tapi berusaha untuk dicari, disapu dengan seksama. Ya, kita melihat bahkan di dalam perumpamaan anak yang hilang, meskipun tidak spesifik dituliskan ayahnya mencarinya, tapi ada bagian di mana dituliskan dia setiap hari menunggu untuk melihat putranya kembali. Jadi kita lihat hari ini ya, dalam keadaan terhilang ya, kasih Allah itu tetap mencari. Ya karena itu mari kita belajar hari ini. Kalau hari-hari ini kita mungkin seperti domba yang terhilang, kita itu jauh dari Tuhan. Kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Kita nggak yakin bahwa Dia mengasihi kita. Kita mungkin sudah berkata, wah aku tidak ada lagi yang memperhatikan. Mari kita kembali diingatkan. Mungkin kita berkata, aku sekarang itu terhilang dari Tuhan. Saya ingin kita kembali merenungkan. Ingat pesan baik dari Lukas pasal 15. Tuhan mencarimu, Tuhan mengasihimu. Di mana engkau bersembunyi hari-hari ini? Mungkin kita bersembunyi di balik pekerjaan kita. Kita bersembunyi jauh dari Tuhan, di balik semua kesibukan kita. Ingat baik, Tuhan mengasihi, Tuhan mencarimu. Dan kiranya ini juga menolong kita mengingat kasih Tuhan itu selalu ada. Dia tidak ingin kita hilang darinya. Yang kedua, mari kita belajar bahwa ketika Yesus mencari, Dia mencari dengan sepenuh hati, Dia mengasihi dengan sepenuh hati. Bahkan dari ayat ini kita baca sampai menemukannya. Ya karena itu kita bersyukur karena ayat 4 mencatat Dia pergi mencari yang sesat itu sampai Ia menemukannya. Tuhan itu tidak pernah menyerah untuk kita. Tuhan tidak pernah berhenti menunjukkan kasih-Nya. Tuhan tidak pernah berhenti menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan ketika Dia menemukan kita, yang sangat luar biasa adalah Dia menyambut kita. Ya, jika kita mau datang kepada Tuhan, waktu Dia menyentuh hati kita, kita dengar firman Tuhan, ayo kembali kepada Tuhan. Lalu kita meresponinya. Yohanes 6 ayat 37 berkata, siapa yang mau berbalik kepada Tuhan, yang mau datang kepada Tuhan, Dia tidak pernah menolaknya. Karena Dia menyambut yang terhilang. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berkata, aku sudah terlalu kotor, aku sudah terlalu rusak, aku sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Datanglah kembali kepada Tuhan. Ya mari datang kembali. Tuhan mencarimu, Yesus mencarimu, dan Dia menyambut kita apapun keadaan kita. Mungkin kita pernah tersesat, pernah terjatuh, pernah melakukan hal yang tidak berkenan. Berhenti, pulanglah, kembalilah kepada Tuhan untuk mencari Dia kembali. Dia akan menyambut, Dia tidak pernah menolak kita. Dan yang ketiga, ya kita bersyukur karena kita belajar bahwa firman Allah mencatat Dia bukan hanya mencari, bukan hanya menyambut, bahkan Dia merayakan orang-orang yang terhilang dan mau kembali. Perhatikan pada firman Allah ini ayat 7.
dalam Lukas pasal 15, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Ada sukacita yang sangat luar biasa. Kalau dalam perumpamaan yang tadi kita baca, firman Allah berkata bahwa ketika gembala itu menemukan dombanya, dia kemudian memanggil sahabat-sahabatnya, ayo bersukacita dengan aku, dombaku yang terhilang sudah aku temukan. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ketika kita kembali kepada Tuhan, tinggalkan hal-hal yang lama, tinggalkan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, lalu dekat kembali kepada Tuhan. Itu sukacita yang luar biasa. Firman Allah berkata ada sukacita yang melimpah-limpah. Dan karena itu mari kita bersama-sama melihat ketika kita memutuskan kembali kepada Tuhan, kita mau dekat lagi kepada Tuhan, ada sukacita, ada sorak-sorai yang luar biasa. Karena itu hari ini biarlah renungan ini kembali mengingatkan kita, mungkin kita jauh dari Tuhan, mungkin kita mulai meninggalkan Tuhan, mungkin kita mulai melupakan Dia, tidak menjadikan lagi Dia yang terutama dalam hidup kita. Mari kita kembali kepadanya, pulanglah, dekatlah kembali kepada Tuhan. Kalau kita terhilang, Dia mencari yang terhilang. Dia mau menyambut kita yang terhilang. Bahkan Dia merayakan kita yang terhilang. Kembalilah kepada Tuhan untuk kita percaya kepada Dia. Kalau mungkin ada hal-hal yang kita lakukan dan menyakitkan hati Tuhan, akui dosa kita, akui Tuhan, aku sudah menjauh dari Engkau. Mari aplikasikan itu dalam hidup kita. Tuhan, aku mau kembali, ampuni, aku sudah jauh, aku sudah menjalani hidup dengan caraku, dengan keinginanku, bukan caramu. Nyatakan di dalam doa, Tuhan, aku mau kembali dekat kepadamu. Aku ingin minta Engkau ampuni dosaku sesuai dengan apa yang sudah Engkau lakukan di kayu salib, menebus dosaku. Tuhan, mari masuk menjadi gembala dalam hidupku, tuntunlah hidupku. Lalu minta kembali Tuhan menuntun hidup Anda. Baca kembali firman Tuhan. Apa petunjuk firman Tuhan? Lakukan dan kita akan mengalami kuasa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti renungan 79. Kiranya renungan ini dapat membawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan dan sebagainya, mari salurkan melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih-Mu sangat luar biasa, bahkan bagi kami yang terhilang, bagi kami yang jauh dari Engkau. Engkau selalu mencari kami, Engkau selalu mau menyambut kami kembali, bahkan merayakan kehidupan kami. Biarlah kami terus belajar menghargai kasih Tuhan bagi setiap kami yang terhilang untuk kembali dekat kepadamu. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, bahkan setiap kami yang dengar renungan firman ini. Kalau kami jauh dari Tuhan, biarlah kami dapat dengar, dapat kembali membuka hati kami untuk dekat kepadamu, supaya hidup kami boleh merasakan juga sukacita bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih yang Bapa yang baik. Dengan bibir seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang menceritakan segala hukum yang Engkau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, kami bergembira seperti atas segala harta. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.